Halo teman-teman semua, rekan-rekan semua dimanapun para pecinta dunia peternakan puyuh khususnya. Ya, salam jumpa kembali lagi bersama saya di channel BJR Kreatif ini, yaitu salah satu channel yang membahas khusus tentang dunia peternakan puyuh. Baik teman-teman, pada video kali ini saya kembali akan membahas ya satu topik penting ya teman-teman, yaitu bagaimana cara pengembangan ya ternak puyuh agar bisa berhasil teman-teman ya. Oke baik teman-teman, jadi buat teman-teman yang saat ini ya rekan-rekan yang sedang menekuni, yang sedang mengerjakan ya, atau yang sedang mengusahakan ya budidaya burung puyuh ini teman-teman ya, memang burung puyuh yang kecil munggul ini teman-teman ya, kalau kita tahu ya prospeknya ya bagus ya teman-teman, maka ini menjadi salah satu peluang ya, peluang usaha yang sangat menjanjikan teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman tahu ya triknya ya, bagaimana cara untuk pengembangannya ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin memeliharanya 100 ekor ya, tapi tidak tahu prospeknya, tidak tahu pengembangannya, ya mungkin teman-teman ya hanya segitu-gitu aja teman-teman ya, tidak akan berkembang. Nah, oke baik teman-teman, jadi ini pengalaman saya. Jadi saya awalnya memang saya mulai dari ya tidak banyak ya, hanya ratusan ekor saja ya, awalnya hanya 100 ekor, kemudian 200 ekor, akhirnya sampai ribuan itu teman-teman. Tentu untuk mengembangkan itu saya harus membaca dulu ya, membaca artinya mengidentifikasi, membaca peluang ya, apakah usaha ya budidaya burung puyuh ini bisa berhasil. Itu tergantung teman-teman ya. Teman-teman, yang pertama adalah kita tahu ya, kita tahu di tempat kita bagaimana prospek ya untuk budidaya burung puyuh ini ya, apakah masyarakat itu senang ya, artinya senang dengan produk dari burung puyuh ini ya, bagaimana respon masyarakat ya, itu harus kita tahu teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah bisa membaca peluang ya di tempat teman-teman ya, apalagi saingannya masih kurang ya, artinya masih belum banyak yang membudidayakan, itu artinya teman-teman itu harus kita baca, kita harus tahu itu dulu ya, kita harus tahu bagaimana peluang ya di tempat kita tinggal, bagaimana prospek tentang burung puyuh ini ya, bagaimana respon masyarakat terhadap ternak burung puyuh ya. Kalau teman-teman sudah mengetahui ya, ternyata masyarakat itu sangat menyukai ya, sangat menyukai ya produk dari burung puyuh ini ya, telurnya atau mungkin dagingnya teman-teman ya. Ini yang sudah saya coba ya teman-teman, ternyata di tempat saya tinggal ini ya, prospek budidaya burung puyuh ini sangat menjanjikan teman-teman ya. Pertama, masyarakat ya hampir setiap hari itu sudah ada langganan ya, artinya mereka sangat respon dan sangat senang dengan produk atau dari ternak burung puyuh ini ya, mulai dari telurnya ya sampai kepada dagingnya teman-teman. Nah, ini artinya kalau kita sudah tahu membaca peluang ini teman-teman, itu artinya untuk pengembangannya itu perlu kita pikirkan ya, jadi harus kita kembangkan agar menjadi besar ya, karena ini bisa mendukung ya teman-teman, mendukung untuk usaha-usaha kita lainnya ya. Nah ini teman-teman ya, jadi yang pertama teman-teman harus bisa mengidentifikasi ya bagaimana prospek atau peluang usaha yang kita lakukan di tempat kita tinggal ya. Nah, kalau masih jarang yang membudidayakan dan masyarakat responnya bagus, itu artinya teman-teman sudah ada satu peluang yang bagus yang perlu dipikirkan. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua, oke ya teman-teman, yang pertama mungkin ada peluangnya teman-teman. Yang kedua, bagaimana kebutuhan yang kita perlukan, contohnya pakan ya. Jadi teman-teman bisa membuat pakan sendiri ya. Kalau pakan pabrikan, otomatis kita harus beli teman-teman ya. Nah, bagaimana pendistribusiannya ya? Ada teman-teman ya, ada teman saya pelihara burung puyuh, tapi kewalahan dalam pengadaan pakannya, itu juga menjadi masalah teman-teman ya. Nah, teman-teman kita pikirkan ya, jadi sebelum kita mengembangkan usahanya teman-teman, kita harus punya channel ya, bagaimana cara pengadaan pakannya ya. Nah, kalau itu tidak menjadi masalah teman-teman, maka itu satu peluang yang bisa kita kembangkan ya. Jadi yang pertama, meskipun masyarakat antusias, kemudian masyarakat juga senang dengan produk ya burung puyuh ini teman-teman, mulai dari telurnya, dagingnya dan lain sebagainya teman-teman. Nah, itu artinya hal yang bagus ya. Tetapi ingat, jika kita masih kesulitan untuk pengadaan pakannya, ini juga menjadi masalah yang perlu kita pertimbangkan teman-teman ya. Jadi kalau kedua ini sudah aman ya, kita sudah pengadaan bibitnya aman, pakannya juga aman teman-teman ya,
Itu artinya peluang usaha ini bisa kita kembangkan ya. Nah, bisa kita kembangkan teman-teman ya. Baik, yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga kita tadi sudah mengidentifikasi ya. Nah, kita mengidentifikasi bagaimana respon masyarakat. Kalau masalah pakan sudah aman ya, kita nggak terlalu bermasalah dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah pemasarannya ya. Teman-teman, di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, bagaimana cara pemasaran ya produk dari burung puyuh ini. Teman-teman punya trik ya, punya cara tersendiri, dan saya juga pernah bahas ini di video sebelumnya. Itu bagaimana cara pemasaran ya untuk telur puyuh ini, yang kalau kita melihara burung puyuh petelur ya. Nah teman-teman, ini juga harus kita pikirkan ya. Nah, bagaimana produk kita supaya laris ya. Nah, itu tentu sudah saya bahas ya. Teman-teman bisa lihat-lihat ya di video saya sebelumnya ya, bagaimana cara pemasarannya. Nah teman-teman, kalau kita bisa melakukan ini ya, ketiga hal ini teman-teman, maka usaha budidaya burung puyuh bisa kita kembangkan dengan baik teman-teman. Artinya teman-teman sudah punya satu peluang yang bagus ya untuk mengembangkan usaha budidaya burung puyuh ini teman-teman ya. Baik teman-teman ya, setelah kita mengetahui bagaimana pemasarannya, yaitu sudah aman, kita sudah tahu triknya teman-teman. Nah teman-teman, kita tinggal mengembangkan dengan cara-cara yang lain ya, seperti saya yang lakukan teman-teman ya. Saya sekarang sudah melayani penjualan ya anakan puyuh, dan itu cukup lumayan teman-teman ya. Jadi artinya usaha kita nggak hanya menjual ya, tidak hanya menjual dari telurnya saja ya, tidak hanya menjual telurnya, tapi kita juga bisa mulai pengadaan bibit ya. Nah, saya juga menjual telur fertil ya, tapi telur fertil saya jual masih belum PS ya teman-teman ya, masih masih tahap pemurnian ya. Yang paling penting adalah kita bisa membuat pembibitan ya, atau anakan burung puyuh ini teman-teman ya, menjual anakannya. Dan saya juga yang sudah akhir teman-teman ya, yang sudah akhir, ternyata masyarakat di tempat saya tinggal itu juga sangat menyukai daging burung puyuh teman-teman ya. Nah, saya juga biasa jual per ekornya ya. Nah, per ekor itu biasa saya jual itu adalah 5.000 ya teman-teman, 5.000. Ada yang tergantung dari jenisnya teman-teman ya. Kalau agak besar saya jual sampai 8.000 rupiah per ekornya teman-teman. Dan itu laku teman-teman ya, itu laku. Dan pernah sudah 300 ekor lebih ya yang pernah saya coba, itu laris ya teman-teman. Nah, itu artinya sudah ada satu peluang yang bisa kita kembangkan ya. Jadi cara pengembangan ternak burung puyuh teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lakukan ya. Ini saya lakukan adalah, pertama saya membuat pembibitan sendiri ya. Jadi seperti yang tadi yang saya tampilkan di video awal. Nah, saya buat pembibitan sendiri teman-teman ya. Ini sudah banyak biasanya, ini sudah berapa ratus. Ini baru 1 bulan ini teman ya, 1 bulan lebih ya. Nah ini ya teman-teman, ini yang saya lakukan untuk pengembangan ke depan ya teman-teman. Jadi setelah masa akhir tiba teman-teman, saya sudah nggak kewalahan cari bibitnya, karena saya sudah bisa mengadakan sendiri ya untuk bibitnya. Ya ini teman-teman, ini saya pengadakan bibit sendiri ya. Nah ini ya, ini untuk cara pengembangannya. Jadi saya juga menetaskan sendiri ya, dengan inkubator sendiri. Saya menetaskan biasa 400 butir ya, 400 butir saya tetaskan teman-teman. Nah ini juga ada ya teman-teman. Jadi ini untuk persiapan masa akhir ya teman-teman. Nah ini 2 hari teman-teman, saya belum sempat panen ya. Ini 2 hari belum saya panen. Jadi lumayan teman-teman, maksimal telurnya. Nah ini teman-teman, ini untuk persiapan masa akhir ya. Tinggal saya masukkan ke kandang baterai. Nah ini cara-cara kita pengembangan ternak atau budidaya burung puyuh teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman mungkin oke lah bisa membuat pembibitan sendiri ya teman, tapi peluang itu masih sulit teman-teman, maka kita juga sulit ya. Mungkin pendistribusiannya, bagaimana respon masyarakatnya ya terhadap ternak burung puyuh ini teman-teman, itu juga menjadi masalah. Tapi kalau teman sudah tahu peluangnya seperti apa ya, maka teman itu harus kita ambil kesempatan itu ya, dan kita bisa mengembangkannya ya. Saya percaya teman-teman ya, teman-teman pasti akan sukses dan pasti akan berhasil ya. Oke, baik teman-teman, jadi ini beberapa hal ya yang saya sampaikan ya, tentang bagaimana cara kita mengembangkan budidaya burung puyuh ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, memang kita nggak boleh gegabah ya dalam mengembangkan ternak burung puyuh ini ya. Kenapa teman-teman? Kalau kita gegabah, kita akan merugi teman-teman ya, karena burung si kecil ini ya, burung puyuh ini itu sangat kuat makan ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan penghasilan kita, maka kita bukan untung, tapi justru akan buntung atau alias rugi teman-teman ya. Nah ini teman-teman, memang yang belum tahu
Makanya jangan coba-coba untuk kena burung puyuh teman-teman ya. Tapi kalau sudah tahu triknya, itu justru menjadi satu ladang bisnis yang sangat menjanjikan teman-teman ya. Nah, oleh karena itu teman-teman pelajari ya, temukan bagaimana potensi di tempat teman-teman masing-masing ya, bagaimana peluangnya, bagaimana respon masyarakat, itu bisa kita baca ya. Kalau teman-teman sudah bisa mengidentifikasi ya bagaimana kebutuhan di masyarakat kita, itu bisa berani kita kembangkan teman-teman ya. Nah, tadi masalah pengadaan pakan ya, bagaimana masalah untuk pemikitannya dan sebagainya ya, bagaimana pemasarannya teman-teman. Nah, kalau kita sudah tahu itu semua teman-teman, saya percaya ya teman-teman pasti akan berhasil dan sukses ya dalam mengembangkan budidaya ternak burung puyuh ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau kita hanya sekedar ya hanya iseng ya, hanya sekedar mau tahu ya, itu tidak perlu ya teman-teman kita memikirkan bagaimana pengembangannya ya. Cukup apa yang sudah kita pelihara saja ya. Tapi buat teman-teman, kalau teman-teman kira-kira bisa membaca peluang yang bagus ya, kenapa tidak teman-teman bisa mengembangkannya ya untuk lebih bagus lagi dan lebih besar lagi, sehingga teman-teman juga bisa menjadi ternak yang sukses ya, ternak yang berhasil, dan terlebih teman-teman bisa menjadi agen ya. Nah, agen besar untuk ternak atau budidaya burung puyuh ini teman-teman ya. Terima kasih teman-teman untuk video kali ini, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini, dan yang baru saja mampir atau menemukan channel ini, yang sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.